Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam Serawung DPRD DIY. Kali ini kita akan wawancara dengan anggota Komisi A DPRD DIY, yaitu Ibu Dr. Hajah Yuni Satya Rahayu, SSM Hum. Mari kita sapa dulu Bu Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Selamat siang. Makasih Bu. Yes. Bisa menerima kami Bu. Ya, terima kasih kembali. Halo pemirsa, kali ini topik kita ini terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen. Ini baru saja beberapa bulan yang lalu kita telah menyelesaikan pemilihan umum dan hasilnya sudah kita lihat sendiri, sudah terpilih 55 anggota DPRD DIY. Dari 55 itu ada 9 anggota DPRD DIY itu yang terpilih. Nah, jumlahnya ini kita tanyakan, persentasinya apakah memang lebih kecil atau lebih besar dari tahun yang lalu. Kalaupun lebih kecil, apa persoalannya dan bagaimana ke depannya. Baiklah, kita tanya dulu langsung ke Bu Yuni. Bu Yuni, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada hasil pemilu yang jumlah keterwakilan perempuannya 9 untuk DPRD. Nah, ini bagaimana menurut Bu Yuni terhadap hasil dari pemilihan umum tersebut? Iya, kita semua tahu ya, kalau kita berbicara tentang pemilu 14 Februari 2024, ini memang betul-betul pemilu yang tidak ideal, begitu. Bagaimana kemudian kita melihat pemilu ini menjadi satu hal yang kalau saya melihat ini menjadi sangat brutal, begitu. Saya masih ingat begitu dalam setelah COVID, begitu ya, kami itu punya banyak program yang kami bisa berikan kepada warga masyarakat. Ada program padat karya, pengaspalan jalan, kemudian juga ada program pemberdayaan masyarakat lainnya, begitu. Nah, tetapi ketika menjelang pemilu, program-program ini memang kemudian menjadi tidak berarti, sehingga ya terakhir itu kemudian kan banyak kawan-kawan kita begitu ya yang menggunakan uang lah untuk pemenangan di pemilu 14 Februari yang lalu. Kenapa seperti itu? Karena kita semua tahu misalnya Presiden bagi-bagi sembako begitu kan untuk memenangkan salah satu calon presiden begitu. Nah, ini yang kemudian kita nggak bisa tanggulangi lagi, karena kita mencoba meminimalisir money politik, tetapi kemudian para pejabat kita malah menggunakan seperti itu. Nah, ini tentu tidak menguntungkan, terutama untuk perempuan, begitu ya. Kita semua tahu kawan-kawan perempuan kita ini memang sudah memiliki investasi di masyarakat. Ya, mulai ada pertemuan, ada pemberdayaan, mulai pengaspalan jalan, ada padat karya dan lain-lain. Tetapi ketika 14 Februari itu semua menjadi tidak berarti. Tetap kemudian yang menang ya yang paling banyak ngasih, begitu. Ya. Dan ini kita semua tahu kalau politisi perempuan ini dalam segi keuangan pasti kalah ya dibandingkan dengan politisi laki-laki. Sehingga ini juga menjadi salah satu sebab mungkin kemerosotan banyak anggota DPR perempuan yang bisa jadi lagi untuk di 2024 ini. Berarti hasil sekarang keterwakilannya mungkin lebih sedikit dari yang periode lalu ya? Betul-betul ini memang kondisi yang sangat sulit begitu. Dan kalau saya melihat mungkin yang menang ini adalah memang para petarung begitu. Ya, karena misalnya dari PDI ada salah satu anggota DPR perempuan terpilih di provinsi ini yang kemarin menjadi ketua DPRD Kulon Progo, begitu. Nah, sekarang naik untuk di tingkat provinsi. Berarti kalau kemarin tuh 11 ya Bu ya, sekarang berkurang jadi 9. Di bawah 20% gitu ya. Tetapi dari PDI kita masih tetap 5 perempuan yang bisa jadi lagi.
Saya lihat di daftar memang 5 Bu. Nah ini mungkin melihat dari pernyataan Ibu bahwa yang berhasil ini memang hasil dari pertarungan yang luar biasa ya. Betul. Nah ini ke depan kalau melihat seperti itu, menurut Bu Yuni sebagai ini ketua kaukus perempuan politik ya, melihat setelah menganalisa nih Bu ya, apa yang sebetulnya supaya ini kan ada menurut Ibu tadi pemilu 2024 ini luar biasa ya, kendalanya lah gitu ya. Nah, untuk ke depan gimana sih memperkuat perempuan ini dalam berpolitik sehingga bisa berhasil meraih kursi parlemen? Ya tentu kalau bagi kami ya, ini tergantung juga kondisi demokrasi kita. Kalau demokrasi kita besok ini menjadi lebih baik, harapan kami itu juga perempuan banyak yang lebih banyak bisa menjadi anggota DPR gitu. Tetapi kalau kondisi demokrasi kita juga tidak semakin membaik, nah ini kami juga mengkhawatirkan akan semakin sedikit juga kaum perempuan yang bisa menjadi anggota DPR. Jadi itu semua bergantung dari situasi politik kita, demokrasi membaik atau tidak, Mas Jono. Iya. Berarti ini tugas siapa nih? Semua ya. Iya, untuk seluruh warga masyarakat saya pikir dan terutama juga politisi begitu ya. Taatilah mungkin aturan yang ada sehingga jangan mencoba untuk mengubah aturan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan begitu ya. Mungkin mencoba untuk ya yang penting kami menang begitu. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana kondisi kita ke depan, kondisi demokrasi kita ke depan ini juga harus tetap kita jaga. Ini menjadi penting dan kondisi demokrasi ini tentunya ke depannya juga kita harapkan juga akan bisa memperbaiki kondisi politik juga ekonomi yang ada di Indonesia begitu. Bu Yuni, ini kan kalau keterwakilan perempuan di parlemen itu kan berpengaruh pada indeks demokrasi di DIY, Bu, saya lihat. Padahal DIY itu tahun kemarin nomor 1 indeks demokrasinya, sekarang nomor 3. Nah, ini kan tentu ada harapan yang besar terkait dengan peran perempuan yang ternyata sekarang jumlahnya berkurang jadi 9. Gimana Bu, Bu Yuni mungkin ya, dan teman-teman anggota parlemen lain perempuan yang nantinya akan mengisi DPRD DIY ini mewakili aspirasi masyarakat, perjuangan dari rakyat yang di DIY sehingga tidak berkurang perjuangan mereka dibandingkan yang 11 kemarin gitu. Gimana? Kalau bagi kami ya yang penting itu kita menjalankan ketugasan kita ya. Jadi salah satu tugas kita adalah ada pengawasan begitu ya. Artinya kita bisa melakukan pengawasan yang baik kalau kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi, masukan ataupun mungkin protes dari warga masyarakat tentang kinerja kami yang ada di DPRD DIY ini. Kemudian juga masalah penganggaran, budgeting begitu ya. Kita selalu melakukan pengawasan, melihat mengenai anggaran ini juga sebagian besar APBD kita harapkan bisa untuk warga masyarakat. Apalagi DIY sekarang kan ada dana keistimewaan. Nah, dana keistimewaan ini tentu kita berharap juga bisa untuk mengurangi angka kemiskinan yang ini menjadi catatan penting untuk daerah istimewa Yogyakarta begitu ya, berkaitan dengan kemiskinan. Dan kemudian juga masalah pembuatan peraturan daerah begitu. Tentu pembuatan peraturan daerah ini kita bukan hanya sekedar membuat peraturan daerah, bukan hanya sekedar membuat perda untuk warga masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa perda ini bermanfaat dan kemudian bisa memberikan pengayoman untuk warga masyarakat. Ya, salah satu contohnya, karena saya ini ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DIY, salah satu yang memang kami pantau terus-menerus adalah peraturan daerah tentang
bantuan hukum untuk warga masyarakat miskin dan kelompok rentan. ya. Jadi DPRD ini tahun 2025 besok kita sudah menyiapkan anggaran untuk warga masyarakat miskin ataupun warga masyarakat kelompok rentan. Kelompok rentan itu ada perempuan, ada difabel, ada anak, ada lansia dan lain-lain begitu ya. Yang nanti bisa memanfaatkan anggaran ini untuk mendapatkan keadilan. Jadi nanti akan ada pendampingan dari pengacara begitu ya. Pengacara yang tentu saja sudah diakui oleh Kanwil Kemenkumham DIY begitu ya, sehingga nanti bisa melakukan pembelaan terhadap masyarakat miskin ataupun yang kelompok rentan ketika harus berhadapan dengan hukum seperti itu. Misalnya kalau kita bicara tentang difabel ini kan ada yang menjadi korban perkosaan tapi kemudian tidak bisa melakukan pembelaan hukum karena tidak ada biaya. Nah ini kita bisa membantu begitu ya, baik itu untuk provinsi DIY maupun untuk yang kabupaten. Ini kita sudah memiliki perda ini, sehingga memang kami berharap nantinya peraturan daerah ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat DIY begitu. Berarti nanti yang diperjuangkan tentu tidak hanya aspirasi perempuan ya, tetapi secara umum yang untuk kelompok tapi warga yang masyarakat miskin, kelompok rentan itu tadi juga bisa memanfaatkan. Nah ini satu hal lagi Bu, ada sering dibicarakan Bu terkait dengan kesehatan ibu, kesehatan anak, terus pendidikan. Nah, gimana Bu dengan tantangan ini, dengan jumlah yang tadi? Ini kita masalah pendidikan ini menjadi tantangan karena yang pertama anggaran kita memang tidak cukup sebetulnya ya. Untuk yang SD SMP itu mungkin lebih enak ya karena sudah ada APBN yang bisa membantu untuk pendidikan mereka. Tapi untuk SMA dan SMK ini yang kemudian menjadi catatan penting untuk kita, karena setiap tahun ajaran baru itu Pak, banyak warga masyarakat yang datang ke kita kemudian minta bantuan untuk membantu karena tidak bisa mengambil rapot, tidak bisa mengambil ijazah, kemudian tidak bisa mengikuti ujian karena belum bisa membayar SPP dan lain-lain. Nah, memang kita kemarin kita ini akan membuat peraturan daerah tentang pendanaan pendidikan, tapi kemudian mendapat protes dari banyak warga masyarakat. Bagaimanapun juga sebetulnya kenapa itu perlu ada peraturan daerah tentang itu, karena sebetulnya kita pengen memastikan bahwa sekolah ini juga kemudian pemerintah daerah ini bertanggung jawab untuk membantu pembiayaan untuk anak-anak kita yang ada di SMA dan SMK. Karena kan kewenangan provinsi ini ada SMA dan SMK dan SLB ya. Nah ini yang kemudian sebetulnya harapan kita raperda tersebut bisa disetujui. Tapi karena banyak protes mungkin kita akan pertimbangkan kembali apakah raperda itu memang bisa diluncurkan atau tidak begitu. Itu raperda ini sebetulnya akan bentuk partisipasi masyarakat atau meringankan beban? Sebetulnya itu perda itu memastikan bahwa pemerintah daerah ini memang akan memberikan dukungan bantuan keuangan untuk anak-anak kita sebetulnya seperti itu. Tetapi kemudian karena anggaran kita ini tidak cukup, maka kita tuh sebetulnya berharap juga ada subsidi silang seperti itu. Ya, tetapi dari warga masyarakat kemarin sudah banyak yang protes begitu, maka kita pertimbangkan lagi untuk apakah bisa fasilitasi ke Kemendagri atau memang kita sudahlah kita tunda dulu. Ya memang kalau di satu sisi itu pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak mungkin. Betul. Mungkin paling besar pemerintah ya. Tapi mungkin porsinya itu mungkin kadang-kadang tidak ketemu ya. Terus ini Bu, tentang kesehatan ibu gimana Bu? Kesehatan ibu dan anak.
kalau DIY sekarang ini sebetulnya memang sedang memberikan perhatian kepada anak-anak kita yang terkena stunting ya. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa kita punya PR besar berkaitan dengan masalah stunting. Dan DIY ini memiliki PR juga untuk masalah stunting karena kita memiliki anak-anak yang memang terkena stunting. Nah, karena itu kita perbanyak memang sosialisasi ke warga masyarakat, terutama untuk ibu-ibu, karena kan seringkali ibu-ibu ini mendahulukan keluarga daripada dirinya begitu. Padahal dia ini sedang hamil ya. Kalau ibu yang sedang hamil seharusnya mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, tapi kan di keluarga itu kan ya siapa itu misalnya makanan anaknya yang nggak habis dihabiskan ibunya. Nah, padahal ini ibunya ini harus memperhitungkan masalah gizi sehingga anak-anak yang dilahirkan nanti kan tidak atau bukan menjadi anak-anak yang stunting. Kalau ibunya sehat, maka anaknya pasti juga akan sehat. Kalau ibunya bergizi, gizi anaknya pasti juga akan terpenuhi. Jadi memang perhatian kita untuk masalah kesehatan ibu dan anak ini mulai dari kandungan ya. Ketika ibu hamil itu harus sudah mendapat perhatian dari pemerintah begitu. Dan juga perlu ada penyadaran di masyarakat bahwa ibu hamil ini juga perlu mendapat perhatian karena begitu nanti ibu ini tidak bergizi, maka ada kemungkinan anaknya juga akan kekurangan gizi seperti itu. Jadi ada pola pikir yang penting kalau dalam keluarga itu ya bapak dan anak-anak begitu. Ibu itu tidak penting. Padahal itu kan terbalik, pemikiran yang terbalik. Kalau semua keluarga itu penting termasuk ibu-ibu di dalamnya. Jadi jangan diabaikan ibu-ibu ini sehingga harapannya nanti ibu-ibu ini akan mendapatkan gizi yang baik dan melahirkan generasi yang sehat. Bu Yuni kan sebetulnya kan pengalaman politiknya luar biasa. Dari pernah menjadi wakil bupati Sleman, kemudian anggota DPRD dua periode Bu ya. Ini yang baru akan kedua besok ya, terpilih. Selamat Bu ya. Nah, ini tentu kita ingin bahwa keterwakilan perempuan itu sesuai harapan minimal 30% di parlemen Bu. Nah, mungkin ada pesan Bu untuk para politisi perempuan yang belum mendapatkan kursi parlemen ini. Mungkin sekarang sudah masih ada 5 tahun apa yang harus dilakukan dalam persiapan mungkin sejak dini supaya nanti pemilu mendatang bisa mencapai cita-citanya, meskipun tadi tantangannya luar biasa tadi. Betul. Oke, gimana Bu? Mungkin sekaligus closing statementnya Bu. Kami berharap ya kawan-kawan perempuan ini memang betul-betul memahami tentang politik. Karena kami agak khawatir kalau kemudian kita hanya banyak dipengaruhi oleh masalah emosional ya, terlalu banyak menggunakan perasaan ya. Memang menggunakan perasaan itu penting ketika kita berhadapan dengan warga masyarakat untuk bisa memahami kondisi real mereka di lapangan seperti apa. Tetapi untuk menjadi seorang petarung ini memang memerlukan satu strategi. Mungkin yang pertama itu cara kita berkomunikasi. Ini menjadi penting ya. Cara berkomunikasi dengan warga masyarakat ini menjadi hal yang memang perlu kita pelajari begitu. Yang kedua, kami juga berharap kawan-kawan perempuan ini jangan berhenti untuk melakukan atau membuat investasi ya di masyarakat begitu. Karena saya tahu kawan-kawan di lapangan itu misalnya mereka membantu warga masyarakat yang anaknya tidak bisa membayar SPP ya, yang keluarganya tidak bisa keluar dari rumah sakit karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Nah, itu mereka banyak membantu menguruskan begitu ya, dan ini menjadi satu investasi yang
harus dilakukan terus-menerus sehingga memang keberadaan kita ini bagi warga masyarakat betul-betul dirasakan manfaatnya. Nah, yang ketiga, saya berharap kawan-kawan perempuan ini nantinya bisa menjadi para petarung ya, petarung yang tangguh. Karena politik apalagi untuk pencalekan ini memang memerlukan ketangguhan dari manusia-manusia politik begitu, sehingga nantinya bisa masuk di parlemen. Dan kami ya sekarang ini mungkin bersyukur begitu ya, masih ada kaum perempuan yang kemudian menjadi anggota DPRD. Bagaimanapun juga keberadaan mereka ini akan bermanfaat untuk memberikan perhatian kepada kondisi perempuan, baik itu mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah politik dan lain-lain. Oke, Bu Yuni, terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak Bu Yuni atas bincang-bincang kita. Banyak sekali masukan kepada tidak hanya pada masyarakat umum, tapi juga kaum perempuan, khususnya politisi perempuan yang belum menjadi anggota parlemen. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Mas Yono. Baiklah pemirsa, demikian wawancara kita dengan Bu Yuni Satya Rahayu. Cukup banyak yang diperbincangkan, khususnya nih tips-tips dari Bu Yuni nih, agar para perempuan ini tetap semangat dalam melakukan perjuangan, dalam memerankan sebagai politisi, dan semoga di periode mendatang bisa menambah keterwakilan perempuan di legislatif, khususnya di DPRD. Demikian wawancara kita, pertemuan kita dalam Serawung DPRD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah, Anda yang punya untuk ganti yang lain.